Sobat Otomasi, hari ini kita mencoba mengenal PLC. PLC adalah kepanjangan dari Programmable Logic Control. Jadi PLC itu adalah sebuah komputer di dunia industri yang membantu mesin itu bisa bergerak secara otomatis. Jadi PLC itu memantau kondisi input, kemudian diatur oleh program yang dibuat, dan untuk menentukan output apa yang harus dilakukan. Nah, sama seperti microcontroller, kalau teman-teman yang mengenal Arduino, cuman PLC ini lebih handal. PLC ini lebih handal daripada Arduino karena memang dirancang untuk dunia industri. Nah, ini sejarah PLC. PLC pertama kali dibuat oleh Medicon, sebuah perusahaan yang sekarang mungkin dibeli oleh Schneider. Medicon itu dirancang untuk pengganti relay di General Motors. Nah, controller ini menghilangkan kebutuhan untuk rewiring dan penambahan device baru. Jadi ketika mengganti fungsi, ketika mengubah logika tanpa menggunakan PLC, maka kita harus mengubah jalur relay juga. Nah, sedangkan dengan menggunakan PLC ini kita bisa mengubahnya di program dan outputnya bisa disesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Nah, tahun 1969 itu PLC sudah mulai berkembang, kemudian dilanjutkan oleh Michael Greenberg, yaitu 1973. 1973 itu PLC sudah komersil. Nah, itu sejarah singkat dari PLC. Nah, PLC tadinya untuk logika tertentu menggunakan relay, menggunakan timer, menggunakan counter, kemudian menggunakan thermocontrol. Jadi dengan PLC kita bisa meringkas dari hardware ini, kita menggunakan satu unit PLC. Nah, ini adalah skematik diagram dari PLC. Jadi ada input, kemudian ada CPU, dan juga ada outputnya. Sama seperti komputer, kalau di komputer kita menggunakan input adalah sebuah keyboard mungkin, atau mouse. Nah, kalau di PLC itu inputnya adalah bisa berupa sensor, bisa berupa data analog, ataupun data digital. Nah, kemudian data itu kita olah dengan menggunakan program, dan kita tentukan outputnya. Misalnya pergerakan sebuah konveyor, kecepatan konveyor, di mana konveyor harus berhenti, di mana konveyor harus jalan, seperti itu, atau yang lainnya. Nah, PLC cara kerjanya ada 4 step, yaitu ada input scan, kemudian program scan, kemudian output scan, dan housekeeping. Jadi di input scan itu yang pertama kali dilakukan adalah PLC mendeteksi nilai inputan. Nilai input dideteksi, misalnya kalau digital 1 atau 0, kalau analog misalnya 0,10 volt atau 420 mA. Nah, kemudian program scan, PLC men-scan program yang telah dibuat. Nah, kemudian step yang ketiga itu PLC men-scan output. Misalnya programnya ketika inputnya 1, outputnya harus 1. Nah, outputnya diberikan 1. Kemudian yang keempat, langkah terakhir adalah PLC mencakup
komunikasi internal, misalnya diagnostik PLC error atau tidak, kemudian cocok atau tidak input dan output yang telah ditentukan seperti itu. Nah, ini adalah beberapa jenis dari PLC. Kalau Siemens itu jenis PLC-nya ini yang tipe compact ya, misalnya S7200 seperti ini bentuknya. Di bagian sini ada bagian input, kemudian di sini ada bagian power supply. Nah, ini adalah komunikasi Profinet dengan komputer. Kemudian di bagian bawah ini adalah bagian output, terminal output. Nah, kalau Siemens itu memprogramnya dengan menggunakan TIA Portal. TIA Portal itu terintegrasi. Nah, ada Simatic Manager-nya. Simatic Manager itu untuk program PLC-nya. Kemudian ada WinCC-nya. WinCC itu untuk program HMI-nya. Kemudian ada Dynamic Starter Drive. Itu untuk inverternya Siemens. Ada ProSafe juga, itu untuk backup dan restore dari HMI. Jadi Siemens itu programnya terintegrasi dalam TIA Portal. Ini harganya lumayan mahal, sekitar 50 jutaan mungkin kalau yang license. Tapi ada juga versi trialnya 30 hari, bisa di download gratis, cuman hanya bisa dipakai 30 hari. Nah, sedangkan untuk PLC Omron juga sama, tapi biasanya PLC Siemens itu jauh lebih banyak varian modulnya, jauh lebih kekinian. Jadi modul dari Siemens itu lebih kekinian, walaupun Omron lumayan handal juga, tapi untuk Siemens dia lebih banyak digunakan di industri. Nah, kalau Siemens ini adalah bagian yang paling kiri, ini adalah bagian power supply, kemudian ini bagian PLC, ini ada interface modul, kemudian ini ada modul input dan output, bisa dijajar ke sebelah kanan. Mau input analog, mau output analog, mau input digital, mau output digital, itu bisa dijajar ke sini. Nah, untuk Omron sendiri juga menggunakan software terintegrasi yaitu CX1. Dalam CX1 itu ada CX Programmer, itu untuk PLC-nya, kemudian ada CX Drive untuk inverternya Omron jenis encoder misalnya. Kemudian ada CX Designer. CX Designer itu untuk HMI-nya Siemens. Jadi dia juga terintegrasi dalam CX1. Nah, kemudian untuk Mitsubishi sendiri itu menggunakan software yang namanya GX Developer. Jadi Mitsubishi juga mempunyai PLC yang compact. Ini juga bagian input, ada power supply di bagian sini. Bentuknya mirip sama dengan Omron, cuman Mitsubishi ini lebih sedikit dunia industri yang menggunakan, karena kalau mau extend input output itu dia terbatas jumlahnya, harus menggunakan interface modul, dan interface modulnya itu juga terbatas. Nah, cuman harganya sendiri Mitsubishi itu memang jauh lebih murah dari yang lainnya. Bahkan Mitsubishi ada yang tipe FX series itu sekitar 800 ribuan. Jadi kalau teman-teman mau coba buat program-program sederhana dengan PLC Mitsubishi dengan JX Developer, itu di level home
developer rumah gitu, bisa terjangkau lah harganya Mitsubishi. Nah, kemudian ada jenis BNR PLC. Ini PLC yang sangat handal ya, banyak digunakan di Eropa. Kemudian mesin-mesin industri Eropa banyak menggunakan BNR ini. Nah, kemudian softwarenya adalah menggunakan Automation Studio. Jadi BNR ini sangat maju dalam dunia automationnya. Nah, kemudian ada PLC anak bangsa. Jadi ini namanya PLC Outsil. Jadi Outsil ini dikembangkan oleh teman-teman kita di Indonesia, yaitu sekitar di Jawa Timur. Mereka merancang PLC Outsil dengan menggunakan chipsetnya Arduino. Jadi Arduino diubah menjadi PLC, kemudian softwarenya mereka bikin. Ini cukup murah, harganya sekitar 300 ribuan. Teman-teman sudah bisa mencoba memprogram PLC, misalnya membuat project-project di rumah, lampu, kontrol lampu otomatis, dan lain-lain. Itu misalnya kontrol kebun hidroponik, misalnya membaca pH, TDS, kemudian mengkontrol pupuknya sendiri, jacknya bisa juga menggunakan ini. Nah, ini adalah contoh ladder program dari PLC. Ini PLC Siemens menggunakan tiap portal. Jadi di tiap portal itu kita menulis program itu di program block, kemudian ada main OB, ada cyclic interrupt, kemudian ada function block. Biasanya untuk menulis masing-masing grup program, kita menulisnya di function block. Kemudian untuk memanggil masing-masing program yang kita buat dari masing-masing grup itu, kita menggunakan organization block. Untuk lebih lanjut kita bahas di video berikutnya tentang tiap program, tentang tiap portal. Nah, ini contoh programming dari CX Programmer. Nah, CX Programmer ini pemilihan functionnya itu lebih sedikit daripada tiap portal. Kalau tiap portal matematika functionnya itu lumayan banyak. Jadi misalnya lebih kecil, lebih besar, sama dengan, antara, itu sudah ada function blocknya. Nah, sedangkan kalau di CX Programmer kita harus buat sendiri functionnya. Seperti ini. Oke, sekian pengenalan PLC dari saya. Terima kasih.